Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, keren cadas ya. Kali ini saya mau membahas soal berita terbaru ya, breaking news, yaitu kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Habib Rizik dituntut 6 tahun penjara ya, sama dengan tuntutan kepada Syahganda Nainggolan yang akhirnya dihukum hanya selama 10 bulan. Mudah-mudahan nanti berita gembira juga ya. Walaupun kemudian pertanyaan mengkandangkan atau memenjarakan Habib Rizik hingga setidaknya 2024 mulai terjawab di sini ya. Karena tuntutannya lumayan tinggi, yaitu 6 tahun, yang artinya dakwaan kesatu primer yang dianggap terbukti, yaitu menyebabkan keonaran karena menyiarkan berita bohong ya. Jadi pasal itu sendiri, Sobat RH sekalian, bunyinya adalah ya, nanti coba kita bacakan ya. Bentar, saya cari pasalnya. Berbunyi, jadi Sobat RH sekalian, dalam kasus Rumah Sakit Umi tersebut, Habib Rizik didakwa secara berlapis dengan 3 undang-undang ya, yaitu dakwaan pertama primer itu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman hukuman 10 tahun. Kemudian jungto pasal 55 ayat 1 biasa ya. Kemudian subsidiar pasal 14 ayat 2 undang-undang yang sama dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Lalu pasal 15 undang-undang yang sama dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Dan yang dianggap terbukti adalah dakwaan pertama, pasal pertama tadi ya, yang primer. Sementara dakwaan kedua itu adalah pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga pasal 216 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi kelihatan betul ya, memang dalam menyusun dakwaan pun sebagaimana disampaikan oleh Tengku Nasrullah, selain menggunakan primer, subsidiar, lebih subsidiar, juga digunakan pasal-pasal alternatif ya, digunakan pasal-pasal alternatif yang lumayan banyak ya. Kita bacakan apa sih bunyi pasal 14 itu yang ancaman hukumannya selama 10 tahun. Di sini dikatakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun maksimal ya. Dan yang dikenakan ke Habib Rizik adalah 6 tahun. Ketika saya diperiksa sebagai ahli, saya mengatakan harusnya Habib Rizik tidak bisa dikenakan dengan pasal 14 ayat 1. Kenapa? Namanya hukum itu 3 hal saya katakan ya. Pertama, harus proporsional, harus rasional. 2 ya, paling tidak harus proporsional dan harus rasional. Jadi pengenaan pasal ini sangat tidak rasional. Makanya saya katakan ente sehat, kita bilang tentang kesehatan kita, tapi tiba-tiba kemudian dituntut dengan tuntutan 6 tahun penjara dengan ancaman sebelumnya 10 tahun penjara. Jadi kalau kita lihat unsur-unsurnya berkesesuaian dengan ahli hukum pidana muzakir, barang siapa, maksudnya siapapun ya, whoever, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, menyiarkan. Jadi menyiarkan itu kami maknai sebagai perbuatan insan penyiaran, baik yang menggunakan media penyiaran seperti radio
maupun media penyiaran yang lain, surat kabaran misalnya, dikaitkan dengan konteks saat itu atau masa itu. Tapi kemudian orang akan mengatakan, kan penyiaran itu sekarang bisa menggunakan media sosial dengan berbasis internet. Kalau itu masalahnya, ya gunakanlah pasal-pasal tentang Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak perlu menggunakan pasal ini yang kata Nasrullah adalah pasal basi, ya, pasal yang tidak digunakan lagi sejak zaman Orde Lama dan juga Orde Baru. Dan konteks pasal ini sendiri ya muncul karena pada waktu itu Indonesia baru merdeka. Banyak propaganda-propaganda yang mengganggu republik yang masih muda ini. Salah satu propagandanya itu ya melalui penyiaran. Misalnya propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang pro kembalinya Belanda misalnya, ketika tentara nikah diboncengi misalnya. Atau persaingan-persaingan saat itu ya dari kelompok yang berkuasa secara resmi Soekarno-Hatta dengan kelompok-kelompok yang menginginkan arus yang lain seperti Amir Saripudin dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, sudah tidak relevan lagi menggunakan pasal ini sesungguhnya, tapi dipaksakan. Belum lagi kalau kita bicara tentang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Keonaran di kalangan rakyat itu ya haruslah sesuatu yang besar seperti kerusuhan Mei misalnya, itu bisa dianggap sebagai sebuah keonaran. Tapi keonaran itu bukan berarti keonaran di dunia maya, karena tidak konkret di situ. Karena dikatakan keonaran di kalangan rakyat, ya, bukan di kalangan netizen yang kita tahu bisa berternak akun misalnya, ya. Jadi bukan, kadang-kadang juga bisa robot, padahal rakyat itu harusnya real. Jadi terlihat betul jaksa penuntut umum memaksakan tuntutan penggunaan pasal ini, ya. Coba kita bacakan berita sebagaimana dilansir oleh iNews.id, ya. Jakarta, iNews.id. Habib Rizik Syihab dituntut 6 tahun penjara atas kasus dugaan penyebaran kabar bohong hoax tes swab virus corona COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sidang tuntutan digelar di PN Jakarta Timur Kamis 3 Juni 2021 siang. Menuntut selama 6 tahun penjara, ujar jaksa saat membacakan tuntutan. Sementara menantunya Habib Muhammad Hanif Alatas dituntut 2 tahun penjara. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menghadirkan Habib Rizik, Muhammad Hanif Alatas dan Dr. Andi Tatar. Sidang dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita lanjutkan ya, sobat hera sekalian. Rizik terbukti melakukan tindak pidana mengenai kabar bohong yang membuat keonaran di masyarakat. Pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pastinya yang digunakan adalah pasal 14 ayat 1, yaitu dakwaan pertama dan primer, ya. Jadi sobat era sekalian, terlihat betul ya keinginan untuk mengkandangkan Habib Rizik secara terang-terangan dengan menggunakan pasal-pasal yang sudah basi ini, ya. Pasal-pasal yang sesungguhnya tidak relevan lagi. Sekali lagi, kalau saya pribadi mengatakan harusnya Habib Rizik tidak bisa dikenakan pasal ini karena unsur pasal ini tidak terpenuhi oleh Habib Rizik. Pertama, substansi mengenai menyiarkan, ya, penyiaran berita atau pemberitahuan bohong yang pada hakikatnya ditujukan pada kegiatan penyiaran. Konteks pada waktu itu tentu melalui radio atau persurat kabaran dan media penyiaran lainnya tentunya. Dan yang kedua, menimbulkan atau menerbitkan keonaran yang merupakan sesuatu yang sifatnya material, ya, bukan formil. Jadi keonaran harus terjadi. Dan Habib Rizik memprodusenin sendiri berita bohong tersebut untuk menerbitkan keonaran. Jadi ada niat yang terkandung di dalam Habib Rizik untuk memunculkan keonaran melalui berita yang dia produksi sendiri. Jadi aneh sobat era sekalian, kalau misalnya ya Habib Rizik berniat menimbulkan keonaran dengan mengatakan, memberitahukan kesehatan dia, kan it doesn't make sense. Jadi pasal ini adalah pasal
orang yang dengan sengaja memang mencari, menyebarkan berita hoax untuk memunculkan keonaran. Kalau ini kan aneh justru Habib Rizik ingin menenangkan orang-orang massa agar tidak berspekulasi macam-macam, sehingga sekali lagi ini tidak adil, tidak logis, tidak proporsional, dan mudah-mudahan hakim tidak terpengaruh pada jaksa. Biarkan jaksa menuntut 6 tahun, tetapi menurut saya pasal ini tidak bisa dikenakan kepada Habib Rizik, dan harusnya ya hakim membebaskan Habib Rizik kalau memang tidak ingin menghukumnya secara ringan misalnya, atau hukum saja ringan kalau memang dianggap dia menyalahi undang-undang tentang wabah penyakit menular yang ancaman hukumannya tidak banyak, 4 bulan 2 pekan atau 2 minggu, atau pasal 216 yang juga ancaman hukumannya tidak banyak, sehingga Habib Rizik akan segera bebas misalnya pada tahun ini insya Allah misalnya. Tapi dengan menuntut 6 tahun, wah ini perlu effort luar biasa untuk menumbangkan, mengalahkan opini atau dakwaan atau tuntutan yang sudah dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sudah asar sobat era sekalian ya. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.